untuk laporan PKL yang kalian buat memenuhi 5 bab, ya. 5 bab itu terdiri dari pendahuluan, ya. Sudah jelas pendahuluan, tidak perlu saya sebutkan. Di situ ada tujuan, ada misinya, ada yang lain-lain, tidak perlu saya sebutkan. Ini semuanya sama aja. Cuma untuk latar belakang ini ada penambahan. Contoh sejarah berdirinya perusahaan ini ditambah dengan lokasi perusahaan, ya. Lokasi perusahaan plus sama Gmaps-nya, ya. Kemudian pasti di sini kalian juga cantumkan linknya. Kenapa? Karena nanti adik-adik kalian ketika mau melihat perusahaan PKL yang akan dikunjungi, dia bisa melihat lewat link juga. Terus struktur organisasi. Struktur organisasi itu ada manajemen pusat dan setiap bagian departemen. Artinya struktur organisasi itu kalau dia punya 5 departemen dengan pusat, berarti struktur manajemen yang disampaikan adalah 6. 1 pusat, 5 adalah departemen-departemen masing-masing. Termasuk diantaranya yang ada di dalam perusahaan tersebut, misalnya security, staf administrasi, staf proses, operator produksi, petugas warehouse, petugas material, staf marketing atau staf processing. Itu pasti dia punya organigram di situ. Kamu juga harus masukkan di situ. Jadi organigram itu nggak satu. Kalau satu, kamu tidak akan tahu bagaimana proses itu berjalan dan delegasi kewenangan kamu tidak akan tahu. Tapi dengan adanya kamu mengetahui masing-masing bagian, maka otomatis kamu akan mengetahui jalannya proses dan otoritas. Nah, kemudian jam kerja. Nah, jam kerja itu kamu juga jangan menyebutkan kalau shift jam segini, kalau generasi jam segini, karena kan setiap bagian di dalam perusahaan itu punya bagian masing-masing yang jam kerjanya nggak sama. Nah, kamu jelaskan juga kalau security itu kerja jam berapa, saat administrasi jam berapa, gitu. Jadi kamu mengetahui secara detail di situ. Nah, ini perbedaan antara PKL yang dulu dengan sekarang. Kalau dulu kan cuma hanya disebutkan jamnya saja, tapi sekarang kamu juga harus tahu jam kerja masing-masing lini. Kenapa demikian? Karena itu untuk menambah wawasan teman-teman di kamu. Insya Allah 3 bulan, kemarin 2 bulan, sekarang 3 bulan, insya Allah semuanya bisa tercapai. Kemudian hasil produksi. Hasil produksinya apa? Hasil produksi ada yang utama, ada yang samping. Yang utama itu kuantitasnya dalam 1 hari berapa yang dia ciptakan, yang dia buat berapa. Terus pengepakannya adalah bentuk 100 kilo atau 1 kuintal atau 1 ton dalam bentuk tonase tertentu atau bag tertentu, atau bagnya dibuat sejumlah 1 ton, atau yang 25 kg atau yang 50 kg atau yang pakai yang curah. Curah itu dia masuk ke tanker, ya. Terus kemudian alur kerja. Jangan samakan alur kerja itu dengan PNID. Alur kerja atau blok diagram proses ini adalah kamu masukkan dari input raw material sampai output proses. Dari contohnya kalau pabrik pupuk, dari gypsum, dari kompos sampai nanti dia dicampur oleh bakterinya, itu yang di fermenter itu sampai dia jadi di dalam packing bag tersebut, ya. Itu adalah yang saya sampaikan. Terus kemudian masuk bab 3. Bab 3 itu ada pelaksanaan teknis pekerjaan. Nah, ini apa saja persiapan kerja, ya. Tadi ada yang tanya tadi untuk masalah alur kerja.
Jadi ini ada yang dari, saya ulangi lagi ya, ada yang dari bahan medianya kompos, gipsum, ada yang dari inokulannya. Ya, inokulannya sampai jadi inokulumnya. Nah, itu ada dicampur di mana alurnya itu dibentuk dalam blok diagram. Nah, pelaksanaan pekerjaan persiapan kerja ini menyangkut dua hal. Satu, persiapan alat meliputi start up, processing, and shutdown. Kemudian persiapan personal APD. Nah, kemudian apalagi proses kerja. Nah, kalau proses kerja kamu harus punya menyampaikannya dalam bentuk standar operation prosedur. Yang namanya perusahaan selalu dia menyiapkan standar operation prosedur. Nah, standar operation prosedur itu adalah hal yang harus dilakukan selama dia mengoperasikan alat dan bahan. Jadi kalau misalnya ada beberapa bagian proses, maka otomatis standar operation dan prosedurnya juga berbeda. Contoh, pada saat dia untuk mensterilisasi media yang akan diberi inokulum itu, dia harus disterilisasi dengan oven. Oven itu dimasukkan steam, pasti ada boilernya. Berarti sistem operasi prosedurnya nggak bisa semuanya, mulai dari fermentor, terus kemudian boiler sampai ke oven, tidak bisa. Oven kita punya SOP sendiri. Boiler punya SOP sendiri, terus fermentor punya SOP sendiri, tidak bisa dijadikan satu, ya. Dan apa PNID, ya, ini proses piping and instrumentation design. Jadi di dalam itu ada alat prosesnya, ada juga di situ utility-nya. Contohnya dia memakai apa, raw water atau soft water. Terus kemudian ada power electricity-nya. Dia dihubungkan dengan panel berapa, kemudian dB berapa. Ya, kemudian dia juga dihubungkan dengan instrumentasi. Yang mana setiap bagian itu bahannya beda-beda. Maksudnya garisnya beda-beda. Jadi jangan disamakan antara line proses, line utility water, line utility electric sama instrumentasi. Itu dibedakan. Kan ada yang titik-titik, ada yang lurus, ada yang titik, garis, titik, garis, titik, garis. Itu ada di optional lines. Kemudian ada namanya spesifikasi alat. Ini setiap alat harus dicantumkan di sini sampai dari yang namanya valve sampai yang namanya kecil-kecil, frame atau apa, ada di situ semua masukkan. Di situ harus tercantum kapasitas, merek, ya, ada merek, ada tipe, jenis dari alat tersebut, ya, misalnya pompa. Dia sentrifugal yang mana? Ya. Nah, kemudian utility-nya, artinya misalnya alat itu bekerja pompa dengan menggunakan water flushing, air yang untuk supaya dia seal-nya atau mekanikalnya itu tidak terlalu panas. Dia menggunakan utility air. Sebutkan juga utility for water, dia dapat dari flushing water, dari hot water atau dari soft water. Kalau dia misalnya boiler, dia ada utility namanya air pendingin, ya, air pendingin. Nah, kasih tahu itu dia air pendinginnya yang bagaimana, temperatur berapa dia masuk, temperatur berapa. Terus kemudian ada lagi nanti air yang untuk pengumpan menjadi boiler, itu juga harus dikasih tahu juga. Ini air ini masuknya harus berapa, sehingga nanti dia bisa diuapkan pada temperatur berapa. Itu disebutkan juga. Di situ ada oil, ada fuel gas untuk bahan bakar. Itu kamu juga harus sebutkan juga. Itu bahan bakarnya apa? Mau pakai solar, atau pakai bensin. Terus electricity-nya dia menggunakan berapa watt, ya. Jadi kamu sebutkan semua. Jadi satu alat itu ada utility-nya, sebutkan semua. Seperti itu. Nah, kemudian kesimpulan,
Jadi kesimpulan selama PKL, kemudian misi industri ke depan. Jadi kamu tahu bukan hanya industri yang saat ini, tapi ke depannya industri itu mau apa? Mau menaikkan kapasitas, mau mengganti alat, atau bahkan mengefisiensikan. Itu kamu harus tanya sama dia ke depannya bagaimana. Nah itu penting, kenapa? Karena nanti adik-adik kamu yang PKL dia juga mengerti, oh nanti itu kapasitasnya akan berbeda, maka SOP-nya dengan spek alat kamu juga akan berbeda. Atau mungkin yang kerjanya berbeda juga, bisa jadi. Itu adalah salah satu hal yang kalian lakukan. Jadi apa? Misi industri ke depan. Oke, kemudian apa? Saran dan kritik. Saran itu kamu memberikan terobosan-terobosan yang bagus, walaupun kamu masih di SMK, tapi minimal kamu itu punya pemikiran. Pak, harusnya itu seperti ini. Diungkapkan di dalam catatan ini. Minimal PKL kamu bukan hanya kamu mengerti, tapi kamu mengerti bagaimana sebaiknya industri itu berjalan. Gak usah bagus-bagus. Contoh, Pak, seandainya fermentor ini kalau mau bagus, bagaimana kalau fermentornya ini dikasih misalkan diisinya pas tengah malam. Kalau tengah malam produksi lebih terjaga karena temperatur lebih bisa dikondisikan lewat listriknya. Kalau suasana siang, misalnya listriknya kurang bagus karena pemakaian listrik banyak sekali, mungkin nanti parameter temperatur di dalam fermentornya itu tidak terjaga. Contoh seperti itu ya Bapak. Atau misalnya begini, Pak, sebaiknya mixer itu bukan di sini, mixer itu di sana. Oh Pak, sebaiknya oven itu tidak terlalu jauh dari boiler, harusnya dekat aja, kan lebih enak. Kalau misalnya ada raw material atau material-material yang mau dikasih inokulumnya dia bisa bagus. Seperti katanya begitu. Jadi inokulumnya dikasihkan dengan cara yang singkat, cepat, terus mesin ovennya dekat, boilernya dekat, berarti kan efisiensi lebih meningkat. Nah itu juga sumbangsi dari pemikiran. Atau misalnya Pak, gudangnya ini terlalu besar, soalnya kalau pakai prinsip first in first out, artinya barang yang masuk lebih dahulu maka keluar lebih dahulu. Tapi ini terlalu besar, jadi terlalu lama nyimpannya di sini. Bagaimana Pak kalau ukurannya dibagi dua aja, per tanggal, per hari, per minggu misalnya. Nah, kritiknya harus ada kritik, tapi ingat kritik tidak boleh menyalahkan, karena industri juga mempunyai. Kritiknya apa kritiknya? Mungkin mungkin bau di industri terlalu menyengat. Jadi kalau terlalu menyengat itu berarti ada polusi. Ada polusi berarti otomatis disebutkan Pak, alangkah baiknya Pak untuk bukan Pak ya, di PT ini masih terdapat bau yang kurang menyenangkan atau kurang baik buat kesehatan, atau kandungan CO2-nya masih terlalu tinggi, atau misalnya limbahnya masih mengandung logam berat, atau limbahnya masih mengandung pH minimal. Itu disebutkan. Tapi nanti ini kritik tidak wajib ya, kadang ada perusahaan yang tidak mau dibeli. Baik, itu saja. Terima kasih.